Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusri, NIM 18650 kelas A. Di sini saya mereview materi tentang manajemen proyek PI yang berjudul Bab 4 Proposal 1 Pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. 1. Tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 2. Fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisis sebagian kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proses analisis (analisis proposal). 2. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan (development proposal). Lanjut, menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dengan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klaim. Jika Anda menulis proposal, gunakan Word, Processor, dan gunakan huruf-huruf unik dan untuk setiap proposal. Tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klaim. Kerjakan dengan requirement dokumen (RD), khususnya Request for a Proposal (RFP). Format proposal harus mengikuti RFP dan RD. Garis besar proposal (proposal outline). 1. Cukupan surat cover letter. Sebuah surat yang ditujukan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Bentuk dimulai teks pendahuluan seperti "Thank you for giving XYZ software CO the opportunity to propose for your computer system". Paragraf berikutnya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem seperti hardware and software to handle ABCS registration, finance and management information needs for the next years. Paragraf berikutnya jelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Penutup akhir surat dengan pernyataan yang menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan di surat. Bagian penutup disertai batas akhir penentuan harga, biasanya 30 hari, atau pernyataan seperti "If we are giving a go ahead in 14 days, we can start January 1, which we must do outreach project, and we can only start yours in Jan 1". Penutup surat ini dibuat sebagus mungkin. Halaman judul, title page. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem pembuat, tanggal, nomor, revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. 3. Daftar isi, table of contents. Apabila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Berikut contoh format. Section 1. Tujuan menggambarkan masalah bisnis yang disertai penyelesaian XYZ, ukuran, tingkat, dan batasan yang disarankan untuk sistem penyelesaian. Halaman 3. Section 2. Keuntungan. Halaman 4. Ruang lingkup scope. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirement documents. 5. Keuntungan advantages. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol dan 7 fase metodologi. 6. Keuangan finansial. Buat harga total dan tanggal pengiriman bila termasuk hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non material seperti job certification, goodwill, customer happiness, manajemen happiness, etc. 7. Rencana plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis berinci alasan-alasan untuk penggunaan metode 2 langkah, jelaskan fase analisis yang dihasilkan. Tidak teringat dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang dapat mengenai apa yang dilakukan sistem. Kemampuan dalam penyampaian deliverables. Daftar user yang akan merinci hardware, sistem operasi, paket software. Buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih. 1. Fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Kostum software sama seperti di atas. Jaminan, berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen, daftar manual, user,
operator, manajer, maintenance dengan penjelasan singkat dari pembaca. Latihan, daftar bagian, user operator, manajer, maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambarkan metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana dilakukannya. 9. Penerimaan acceptance. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10. Alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual hardware atau software. Dalam pikiran kita, ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjual lain seperti alternatif solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah kondisi dan pendapat, themes, conditions, and assumptions. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi selalu ada. Pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek. User harus melaksanakan sendiri pendapatnya. 12. Istilah khusus terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. 4. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. 5. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DEC, Software Service, yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang dibutuhkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi. Siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta, dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda. Beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal. Kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. 7. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikan merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi. Utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikirkan akan membayar ini. Rencanakan memberi solusi untuk sebuah masalah. Dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin, seperti untuk proyek di dalamnya, dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.